Allah di tengah-tengah orang yang lalai sama seperti berperang di belakang orang yang lari dari peperangan. Dzakirullahi fil ghafilin ka ghusnin akhdar fi syajarin yabisin. Orang yang berzikir kepada Allah di tengah-tengah orang yang lalai sama seperti dahan yang hijau di pohon yang kering atau ranting yang hijau pada pohon yang kering. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, mathalus syajaratil khadra fi syajaril yabis, perumpamaan pohon yang hijau, mithlu syajaratil khadra fi syajaril yabis, seperti pepohon yang hijau dalam pepohonan yang kering. Wa dzakirullahi fil ghafilin mithlu misbahin fi baitin muslimin, dan orang yang berzikir kepada Allah di tengah-tengah kumpulan orang yang lalai seumpama misbah lampu fi baitin muslimin, di rumah yang gelap. Wa dzakirullahi fil ghafilin, dan orang-orang yang berzikir kepada Allah di tengah-tengah orang yang lalai, yuriyahullahu maq'adahu fil jannah wa huwa hayyun, Allah memperlihatkan kepadanya tempat duduknya di dalam surga dan dia masih hidup. Wa dzakirullahi fil ghafilin, dan orang yang berzikir kepada Allah fil ghafilin, di tengah-tengah orang-orang yang lalai, yughfaru lahu, diampunkan dosa-dosa dia, bi'adadi kulli fasihin wa a'jamin, sebilangan orang yang fasih dan orang a'jam. Siapa orang yang fasih itu? Al-fasihu banu Adam. Yang dimaksud dengan fasih adalah banu Adam, manusia. Karena manusia dapat bertutur kata, maka diistilahkan dia dengan fasih. Dan siapa a'jam itu? Wal-a'jamu al-bahaim. Yang dimaksud dengan a'jam adalah bahaim, hewan. Karena hewan ini tidak dapat bertutur kata, jadi dia dianggap a'jam. Tapi nanti istilah ajam ini juga disebutkan untuk orang yang bukan Arab. Jadi kalau disebut ajam itu juga bisa maknanya yang bukan Arab. Tapi dalam bahasan ini ajam itu adalah lawan daripada fasih. Fasih itu manusia, ajam itu hewan. Wa dzakirullah fil ghafilin, dan orang yang berzikir pada Allah di tengah orang-orang yang lalai, yanzurullahu ilaihi nazratan la yu'adzibuhu ba'daha abadan, Allah melihat dia dengan tatapan yang Allah tidak mengazabnya setelah itu selama-lamanya. Wa dzakirullah fis suqi, dan orang yang berzikir kepada Allah di pajak, di pasar, tempat keramaian, lahu bi kulli sya'ratin nurun, untuk dia dalam tiap-tiap helai rambut ada cahaya. Rawahul Baihaqi fi Syu'ab, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abil Iman. Kemudian, alaika bis samahati, hendaklah engkau bertoleransi. Samahah, hendaklah engkau bertoleransi atau bermurah hati. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dan dari Jabir, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu 'abdan samhan idza ba'a samhan idza ishtara. Allah menyayangi hamba yang tasamuh, bertoleransi ketika menjual, ketika membeli, samhan idza ishtara, dan Allah juga sayang kepada hamba yang bertoleransi apabila dia membeli. Jadi kira-kira kalau kita beli, kita membeli nih, penjual tidak punya balik duit 500, nah jangan ditunggu kali, kita udah itu Pak, nah itu samhan namanya. Kita membeli, ketika si pembeli tidak ada uangnya 500, maka si penjual samhan saja, udah biarkan saja, jangan itu jadi penyebab tak terjadinya jual beli. Samhan idza qtada, kemudian dia juga samhan, memiliki tasamuh atau toleransi apabila dia iqtada, memutuskan satu perkara. Wa zada at-Tirmizi, dan kemudian at-Tirmizi menambahkan, ghafarallahu li rajulin, Allah mengampunkan seseorang, kana qablakum, yang dulu Allah mengampunkan seorang laki-laki pada masa lalu. Kana qablakum ini artinya adalah dia hidup pada masa sebelum kamu. Sahlan idza ba'a, dia permudah saja urusan ketika menjual. Sahlan idza ishtara, dia permudah urusan ketika membeli. Sahlan idza qada, dan juga dia permudah apabila dia qada. Iqtada ini bisa juga membayar hutang atau berhutang piutang. Wa an Anasin, dan dari Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam,
man akala ta'aman, siapa yang memakan makanan, faqala, lalu dia berkata, berucap, berzikir, alhamdulillahilladzi at'amani hadha ta'ama, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makan makanan ini, wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, dan dia telah memberikannya sebagai rezeki kepadaku tanpa daya dariku dan tanpa kekuatan dariku. Nah, kalau dia baca itu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampunkan dosa-dosa dia yang lalu-lalu. Wa man labisa thawban faqala, dan siapa saja yang memakai pakaian lalu dia berkata, alhamdulillahilladzi kasani hadza, segala puji bagi Allah yang telah memakaikan aku pakaian ini, wa razaqanihi min ghairi haulin wala quwwatin, dan dia juga memberikannya sebagai rezeki kepadaku tanpa haul, kekuatan, dan tanpa daya dariku. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, diampunkan dosa-dosa dia yang lewat-lewat dan dosa dia yang belakang-belakangan. Rawahu Abu Dawud wa huwa hasanun, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan hadis ini nilainya adalah hasan. Wa an Aisyah, dan hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah taala meridainya. Qalat, Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma an'ama Allahu ala 'abdin ni'matan fa'alima annaha min Allah, tidaklah Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba lalu dia tahu bahwa nikmat itu berasal dari Allah, illa kataballahu lahu syukraha, melainkan Allah taala mencatatkan untuk dia kesyukurannya, qabla an yahmidahu 'alaiha, sebelum dia memujinya atas syukur nikmatnya itu. Wa ma adznaba 'abdun dzamban fanadiba 'alaihi, dan tidaklah ada seorang hamba yang melakukan dosa lalu dia menyesal atas dosa yang dia perbuat itu, illa kataballahu lahu maghfiratahu, maka Allah mencatatkan keampunan untuknya, qabla an yastaghfir, sebelum dia beristighfar. Wa mashtara 'abdan sauban bidinarin au binisfi dinarin, dan tidaklah seseorang hamba membeli pakaian dengan seharga 1 dinar atau seharga setengah dinar, falabisahu, lalu dia pakai pakaian itu, fahamidallahu, lalu dia memuji Allah, illa lam yablugh rukbatayhi, melainkan belum lagi sampai kepada kedua lututnya, hatta yaghfirullahu lahu, kemudian Allah pun mengampunkan dosa-dosanya. Rawahu Ibnu Abi Dunya wal Hakim, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan Al-Hakim. Wala a'lamu fi ruwatihi majruhan kadza qala, dan aku tidak mengetahui dalam pada perawi-perawinya itu ada orang yang majruh, yang diduga bermasalah, orang yang diduga dalam perawi hadis yang diduga bermasalah, dan aku tidak mengetahui pada perawi-perawinya itu ada orang yang bermasalah. Kadza qala, demikian dia berkata. Al-bala'u yajlib al-maghfirah wa yahuttul khataya, bala, musibah, dia dapat menarik keampunan dan menghapuskan dosa. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah, dan dari Abi Sa'id dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah taala meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Tidak ada seorang mukmin yang ditimpa nasabin, kelelahan, wala wasabin, tidak pula kesusahan, wala hammin, tidak pula kerisauan, wala haznin, tidak pula kesedihan, wala adzan, dan tidak pula gangguan, wala ghammin, dan tidak pula gham, kesukaran, hatta syaukah, sampai sebuah duri yang mengenai kakinya atau yang menusuknya, illa kafarallahu biha min khatayahu, melainkan Allah mengampunkan dengan yang dia alami itu, Allah ampunkan dosa-dosanya. Rawahul Bukhari wa Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Warwahu Ahmad, dan juga warwahu Ahmad, dan Ahmad meriwayatkan, ma min syai'in yusibul mu'min fi jasadihi yu'zihi illa kafarallahu bihi min sayyi'atihi, tidaklah ada yang menimpa seorang mukmin pada jasadnya, apa yang menimpanya itu menyakitkannya, illa kafarallahu bihi min sayyi'atihi, melainkan Allah menghapuskan dengannya kesalahan-kesalahannya. Wa fi riwayatin li muslimin, dan pada satu riwayat bagi Imam Muslim, la yusibul mu'min syaukah fama fawqaha, kalau ada orang mukmin yang terkena duri atau yang lebih kecil dari duri itu, rafa'allahu biha darajatan wa hatta anha biha khati'atan, Allah mengangkatkan dengan itu derajatnya
dan dengan itu pula Allah menghapuskan dosa-dosanya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, qala, Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'min, terus menerus bala menyertai orang mukmin, wal mu'minah, dan perempuan mukmin pada dirinya, wa waladihi, pada anaknya, wa malihi, pada hartanya, hatta yulqillahu wa ma alaihi khati'atan, sehingga Allah mencampakkan wa ma alaihi, dan apa yang ada padanya, khati'atan, sehingga Allah mencampakkan atau membuang dosa-dosa dan apa yang ada padanya. Rawahu Tirmizi wa ghairuhu, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan selainnya, wa qala hasanun sahihun, dan dia berkata hadis ini hasan lagi sahih. Nah, ini penjelasan tentang betapa kesulitan-kesulitan yang dialami oleh manusia itu. Kesulitan itu bukanlah sesuatu yang sia-sia yang menimpa, yang mengena seseorang muslim. Jadi ada kompensasinya dari Allah. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, man wa'aka lailatan fasabara, siapa yang mendapatkan kesulitan di waktu malam lalu dia bersabar, wa radiya biha, dia ridha, anillahi azza wa jalla, dia ridha kepada Allah azza wa jalla, kharaja min dhunubihi kayaumin waladathu ummuhu, dia keluar dari dosa-dosanya seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Rawahu Ibnu Abi Dunya fi Kitabil Marda, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Marda dan dalam kitab Al-Kafarat. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dan berikut hadis dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya. Qala, Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man usiba bi musibatin bimalihi aw fi nafsihi fakatamahuma walam yashukkaha ila nasi, bukan syaka yashku, walam yashkuha ila nasi, kana haqqan 'ala Allah an yaghfira lahu. Siapa yang ditimpa musibah pada hartanya atau pada dirinya, lalu dia sembunyikan musibah yang menimpanya itu, dan dia tidak ceritakan, dia tidak adukan musibah itu kepada manusia, maka Allah maha berhak untuk mengampunkan dosa-dosanya. Kana haqqan 'ala Allah, Allah maha berhak untuk mengampunkan dosa-dosanya. Rawahu Tabrani wa la ba'sa bi isnadihi, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dan tidak mengapa sanadnya, atau sanadnya tidak bermasalah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, kemudian hadis dari Aisyah semoga Allah taala meridainya. Qalat, Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kasurat dzunubul abdi, apabila banyak dosa-dosa hamba, walam yakul lahu ma yukaffiruha, namun tidak ada yang menghapuskan dosa-dosa itu. Jadi dosanya sudah banyak, tapi dia tidak lakukan amalan yang menghapuskan dosa itu. Nah, maka cara Allah untuk menghapuskan dosa tadi, caranya ibtalahullahu bil huzni, maka Allah pun mencobanya dengan kesedihan, liyukaffiraha anhu, supaya kesedihan itu dapat menghapuskan dosa-dosa tadi. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Ahmad, wa ruwatuhu siqatun, dan perawinya siqah, dapat dipercaya, illa Lais bin Abi Sulaim, kecuali Lais bin Abi Sulaim. Wa anha, dan dari Aisyah, qalat, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma duriba ala 'abdin irqun qattu illa hattallahu anhu bihi khati'atan, dan tidaklah ada keringat yang jatuh dari seorang hamba melainkan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya, wa kutiba lahu hasanah wa rufi'a lahu darajah, atau wa kataba lahu hasanatan, Allah mencatatkan kebaikan untuknya dan mengangkatkan pahala dan mengangkatkan darajah untuknya. Irqun ini urat. Kemudian rawahul Hakim wa ghairuhu wa qala sahihul isnadi, diriwayatkan oleh Al-Hakim dan selainnya, dan dia berkata sahih sanadnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yamrudu maradan illa ya'murullahu ta'ala hafizahu an ma 'amila min sayyi'atin fala yaktubuha." Tidaklah ada seorang hamba yang sakit melainkan Allah perintahkan penjaganya, malaikat penjaganya, bahwa apa yang dia kerjakan berupa kejahatan maka jangan dituliskan. Jadi orang yang sakit, kalau dia buat kejahatan jangan dituliskan. Wa ma 'amila min hasanah an yaktubaha 'ashran hasanan. Dan kalau dia melakukan kebaikan, tuliskan pahalanya 10 kebaikan. Wa in yuktaba lahu minal 'amali shalih kama kana ya'mal wa huwa sahih. Dan dicatatkan untuknya amal-amal solihnya sebagaimana dia melakukannya pada waktu sehat. Jadi memang banyak fadilah yang Allah berikan bagi orang yang sakit. Nah, maka dengan itu, ketika orang tahu fadilah-fadilah yang diberikan pada saat sakit, maka akan muncullah ridha, kemudian ikhlas, kemudian sabar. Rawahu Abu Ya'la wa Ibnu Abi Dunya, diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Ibnu Abi Dunya. Wa anhu, kemudian dari Abi Hurairah, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, idza batalaitu 'abdil mu'min, apabila aku mencoba hambaku yang mukmin, falam yashkuni ila awadihi, lalu dia tidak mengadukan aku kepada awadihi, kepada kawan-kawannya, rekan-rekannya, atlaqtuhu min usara, maka aku biarkan dia dari tawanan, aku lepaskan dia dari tawanan. Summa abdaltuhu lahman khairan min lahmihi, kemudian aku gantikan untuknya daging yang lebih baik dari dagingnya, wadaman khairan min damihi, darah yang lebih baik dari darahnya. Summa yasta'niful amal, kemudian dihitung, dimulai barulah amal-amal yang dia lakukan itu. Rawahul Hakimu, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Jadi bala yang menimpa seseorang itu, tapi sepanjang dia tidak mengadu, sepanjang dia tidak mengeluh. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sada'a ra'sahu atau ra'suhu fi sabilillah fahtasaba ghufira lahu ma kana qabla dhalika min dzambin. Siapa yang pening kepalanya fi sabilillah, pada jalan Allah, sada'a ra'suhu fi sabilillah, ini pening kepalanya karena memikirkan urusan umat pada jalan Allah, bukan pening memikirkan urusan pribadi. Fi sabilillah, mikirkan urusan umat. Fahtasaba, lalu dia ikhlas, ghufira lahu ma kana qabla dzalika min dzambin, diampunkan dosa-dosa sebelum dia sakit, diampunkan dosa-dosanya sebelum sakitnya kepalanya itu. Rawahu Tabrani wal Bazzar bi isnadin hasanin, diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Al-Bazzar dengan sanad yang hasan. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas, semoga Allah meridainya, qala, Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada iyadah udul marda, kalian jenguklah orang yang sakit, wa muruhum falyadu'u lakum, dan kamu suruhlah mereka untuk mendoakan kamu, falyadu'u lakum, lalu mereka, maka hendaklah mereka mendoakan kamu, dan suruhlah mereka mendoakan kamu. Jadi jenguk orang sakit, suruh orang sakit itu mendoakan kita. Nah, jadi biasanya orang sehat yang mendoakan orang sakit. Kalau dalam hadis ini tidak, orang sakit yang disuruh mendoakan orang yang sehat. Kenapa? Fa inna da'watal marid, karena doa orang yang sakit itu mustajabatun, diijabah. Wa dzambuhu maghfurun, dan dosa-dosanya diampunkan. Nah, maka dialah yang lebih layak untuk berdoa. Dan terbalik kan, kita selama hari ini kita berdoa, dosa kita banyak, berarti tak makbul. Dosa dia tidak ada, dibuang karena sakitnya. Rawahu Tabrani fil Awsat, dan hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat. Wa rawa Ibnu Abi Dunya, dan Ibnu Abi Dunya meriwayatkan, la turaddu da'watul marid hatta yabra, taklah ditolak doa orang yang sakit sampai dia sembuh. Wa an Sa'ad ibni Malik, dari Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda fi qaulihi ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, Nabi mengomentari ayat ini, ayyuma muslimin da'a bihi fi maradihi arba'ina marratan, siapa saja orang Islam yang berdoa dengan doa ini di dalam sakitnya sebanyak 40 kali, famata fi maradihi, lalu tatkala dia wafat pada sakitnya itu, fi maradihi dzalika, dan dia pun wafat dalam sakitnya itu, u'tiya ajru syahidin, diberikan kepada dia pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Wa in bara'a bara'a, dan jika dia sembuhlah dia, wa qad ghufira lahu jami'u dzunubih, dan telah diampunkan semua dosa-dosanya. Rawahul Hakimu, diriwayatkan oleh Al-Hakim. Wa an Jabirin, dan dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah Ta'ala meridainya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata ala wasiyatin, siapa yang wafat di atas satu wasiat, atau dia wafat setelah berwasiat, mata ala sabilin wa sunnatin, sesungguhnya dia wafat di atas jalan Allah dan di atas sunnah Rasulullah, wa mata ala tuqan wa syahadah, dan dia wafat dalam keadaan bertakwa dan wafat syahid, wa mata maghfuran lahu, dan dia wafat diampunkan dosa-dosanya. Rawahu Ibnu Majahin, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Taghsilul mayyit min abwabil maghfirah, memandikan jenazah juga termasuk pintu-pintu maghfirah, pintu-pintu keampunan dosa. Taghsilul mayyit min abwabil maghfirah, memandikan mayit termasuk pintu-pintu keampunan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah semoga Allah meridainya, qalat, Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayyitan fa adda fihi al-amanata, siapa yang memandikan mayit lalu dia tunaikan dalam memandikan mayit itu amanahnya, walam yafshi alaihi ma ra'ah, dan dia tidak membuka-buka cerita atau menyebarkan cerita atas apa yang dia lihat dari si mayit tadi. Kharaja min dhunubihi ka yaumin waladathu ummuh, dia keluar atau dia hapus dari dosa-dosanya seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Rawahu Ahmad wa Tabrani min riwayat Jabir, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tabrani dalam riwayat Jabir al-Ju'fi. Wa an Ali, dan hadis dari Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah Ta'ala meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassala mayyitan wa kaffanahu wa hannatahu wa hamalahu wa shalla alaihi wa lam yabshi alaihi ma ra'a raja min khati'atihi ka yaumin waladathu ummuh, siapa yang memandikan mayit lalu dia kafankan, lalu dia hanata, masukkan dalam keranda, wa hamalahu, membawanya, dan dia mensolatkannya, dan dia tidak menyebarkan aib-aib yang dia lihat sepanjang memandikan jenazah, dia keluar dari salah-salahnya, dosa-dosanya seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Rawahu Ibnu Majahin, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Wa an Abi Rafi', dan dari Abi Rafi' radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayyitan, siapa yang memandikan jenazah, fakatama alaihi, lalu dia sembunyikan apa yang dia dapati ketika memandikan jenazah tadi, ghafarallahu lahu arba'ina kabirah, Allah mengampunkan untuk dia 40 dosa besarnya. Wa man hafara li akhihi qabran hatta lahdahu, wa man hafara li akhihi qabran hatta lahadahu atau hatta lahdihi faka'annama askanahu maskanan hatta yub'as, dan siapa yang menggali untuk saudaranya kuburannya, hatta lahadahu, sehingga dia melahatkannya itu menjadikan kuburan itu lahat, itu meletak ke samping. Faka'annama, maka seakan-akan, askanahu, dia telah menempatkannya pada satu tempat, hatta yub'as, sampai nanti dia dibangkitkan lagi. Jadi orang yang menggalikan kuburan dan membuatkan lahat untuk si mayit, maka seakan-akan orang itu sudah membuatkan rumah untuk dia, dan sampailah nanti dia dibangkitkan. Rawahu Tabrani fi
Rawahu At-Tabrani wa ruwatuhu muhtajjun bihim fi Sahih wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dan para perawinya dapat dijadikan hujjah fi Sahihi dalam kesahihannya, atau fi Sahihi di dalam kitab-kitab sahih. Wal Hakimu, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim. Wa qala, kemudian Al-Hakim, kemudian Rasul mengatakan, man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghafara lahu 40 marratan. Siapa yang memandikan jenazah lalu dia sembunyikan aib-aibnya, diampunkan untuknya 40 kali. 40 kali keampunan. Wa man kafana mayyitan kasahullah min sundusin wa istabraqul jannah. Siapa yang mengkafankan mayit, Allah pun memberikan pakaian untuk dia dari sutra sundus dan istabraq, dari memakaikan kepadanya sutra yang terbuat dari surga. Jadi ada sundus, ada istabraq. Wa man hafara li mayyitin qabran, dan siapa yang menggali untuk mayit kuburan, fa ajannahu fihi ajrallahu lahu minal ajr ka ajri maskan askanahu ila al-qiyamah. Lalu dia pun menutupnya setelah digalinya, lalu kemudian dia pun menutupkannya, maka Allah akan mengalirkan untuknya pahala seperti pahala maskan, tempat tinggal, askanahu ilal qiyamah, di mana dia bertempat tinggal pada tempat itu sampai hari kiamat. Wa qala, dan kemudian At-Tabrani mengatakan sahihun ala syarti Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sahih dengan syarat Imam Muslim. Wa lafzu At-Tabrani, dan redaksi At-Tabrani fil Awsat, di dalam kitab Al-Awsat. Man hafara qabran banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang menggali kuburan, Allah pun akan membangunkan untuk dia istana di dalam surga. Wa man wassala mayyitan, dan siapa yang memandikan jenazah, kharaja min dhunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Dia keluar dari dosa-dosanya seperti hari dia lahir dari rahim ibunya. Wa man kafana mayyitan kasahullahu min hulalil jannah, dan siapa saja yang mengkafankan mayit, maka Allah memberikan pakaian untuk dia dari perhiasan-perhiasan surga. Wa man azza hazinan, dan siapa yang bertakziah kepada orang yang sedang berduka, albasahullahu taqwa, Allah pun memakaikan untuknya pakaian ketakwaan. Wa shalla ala ruhihi fil arwah, dan Allah pun bersalawat kepada ruhnya di alam arwah. Wa man azza musaban, siapa yang bertakziah kepada orang yang ditimpa musibah, kasahullahu hullataini, Allah memakaikan kepadanya dua perhiasan, min hulalil jannah, dari perhiasan-perhiasan surga. La taqumu lahad dunya, yang tidak ditemukan di dunia. Wa man ittaba'a janazatan, siapa yang mengikut pelaksanaan fardu kifayah terhadap jenazah, hatta yaqdiya dafnaha atau dafnuha, sampai selesailah pekuburannya, kataballahu lahu samaniya qararit, Allah mencatatkan untuk dia 8 qirat. Wal qiratu minhum a'zam min Uhudin, dan satu qirat dari qirat-qirat itu lebih besar dari gunung Uhud. Wa man kaffala yatiman, siapa yang menjamin anak yatim, au armalatan, atau janda, azallahu Allah fi zillihi wa adkhalahu al-jannah, maka Allah menaunginya pada naungannya dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah semoga Allah meridainya, qalat, Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mayyitin yusalli alaihi amatun minal muslimin, tidaklah ada mayit yang disalatkan oleh seorang budak perempuan dari orang-orang Islam, ya bulughuna arba'in, yusalli alaihi amah, yang disalatkan oleh yusalli alaihi ummatun minal muslimin. Ulangi, ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin, tidaklah ada mayit yang disalatkan oleh umat Islam, ya bulughuna arba'in, yang mereka mencapai 40 orang, yushafi'una lahu illa syufi'u fihi, yushafi'una lahu illa syufi'u fihi, yang 40 orang itu memohon supaya dia diberikan syafaat, illa syufi'u fihi, melainkan diberikan apa yang mereka pinta. Artinya mereka menjadi syafaat bagi si mayit itu. Rawahu Muslimun wa ghairuhu, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya.
Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ma min rajulin yusalli alaihi mi'atun illa ghufira lahu." Tidaklah ada seorang yang disolatkan oleh 100 orang melainkan diampunkan dosa-dosa dia. Rawahu Tabrani fil Kabir. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabirnya. Maka kalau ada orang yang disolatkan oleh banyak orang, itu keberuntungan sama dia, karena ada memang syafaat orang yang banyak ketika mereka mensolatkan mayit. Wa an Malik ibni Hubairah qala, dan dari Malik ibni Hubairah dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yamutu, tidaklah ada orang Islam yang wafat, fa yusalli alaihi salat sufuf, lalu dia disolatkan oleh 3 saf minal muslimin, orang-orang Islam, illa aujaba, melainkan pastilah dia masuk ke dalam surga. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya. Wa qawluhu illa aujaba, dan perkataannya melainkan wajib atau pasti, ai maksudnya adalah wajabat lahul jannah, pasti dia masuk surga. Wa hasanahu Tirmizi, dan hadis ini dihasankan oleh At-Tirmizi. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dan dari Anas semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, Anas berkata, murra bi janazatin, lewatlah jenazah, fa asna 'alaiha khaira, lalu disebutkan pujian, disebutkan atasnya kebaikannya. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun berkata, wajabat wajabat wajabat, pasti pasti pasti. Wa murra bi janazatin, lalu lewat lagi jenazah, fa asna 'alaiha syarran, maka disebutkan keburukan-keburukannya. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, wajabat wajabat wajabat, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wajabat, pasti pasti pasti. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun melanjutkan ucapannya, man athnaitum alaihi khaira wajabat lahul jannah, siapa saja yang kamu sebut kebaikannya, pasti dia masuk surga. Wa man asnaitum alaihi syarra, siapa saja yang kau sebut keburukannya, wajabat lahun nar, pasti dia masuk neraka. Antum syuhada'ullah fil ardi, kalian adalah sebagai saksi Allah di muka bumi. Rawahul Bukhari wa ghairuhu, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan selainnya. Wa rawa Al-Bukhari min hadis Umar, dan Al-Bukhari telah meriwayatkan dari hadis Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ayyuma muslimin syahida lahu arba'atun bi khairin adkhalahu Allahul jannata, orang Islam mana saja yang disaksikan dia oleh 4 orang kebaikannya, maka Allah pasti akan masukkan dia ke dalam surga. Faqulna, lalu kami bertanya, wa salasatun, dan bagaimana kalau 3 orang yang menyaksikan kebaikannya? Faqala salasah, maka Nabi menjawab, 3 pun begitu juga. Faqulna wasnani, lalu kami bertanya, bagaimana kalau 2 orang yang menyaksikan kebaikannya? Faqala, maka dia berkata, Nabi berkata, wasnani, ya 2 pun juga. Thumma lam nas'alhu 'anil wahid, kemudian kami tidak bertanya tentang 1 orang. Jadi kok begitu, minimalnya 2. Ada 2 saja yang menyebutkan kebaikan kita, udah jadi lagi. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dan dari Anas semoga Allah meridainya, rafa'al hadis ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diangkatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis marfu', mauquf, maktub. Ini marfu' hadisnya. Al mauludu hatta yablugha al-hinsa ma 'amila min hasanatin kutiba liwalidi. Seorang anak-anak. Kalau Ibnu Al-Jauzi itu membagi tahapan usia manusia pada 5 tahapan. Batasan anak-anak ini dari sejak lahir sampai sebelum 15 tahun. Sampai sebelum 15 tahun. Itu anak-anak menurut Ibnu Al-Jauzi. Kemudian yang kedua, tahap anak-anak remaja. Remaja itu dari 15 tahun sampai sebelum 35 tahun. Kemudian yang ketiga dewasa. Dewasa itu dari 35 tahun sampai 50 tahun. Baru kemudian yang keempat tua. Tua itu dari 50 sampai 70. Baru kemudian yang kelima adalah lanjut usia. Lanjut usia ini dari usia 70 tahun sampai seterusnya. Nah ini anak-anak. Al-maulud, anak-anak, hatta yablughal hinsa, sampai dia baligh. Ma'amila min hasanatin, apa saja amal kebaikan yang dia buat, kutiba liwalidihi, maka kebaikan dia itu dicatatkan untuk ayahnya atau emaknya, au liwalidayhi, atau untuk kedua orang tuanya. Nah, disinilah pentingnya orang tua mengajarkan yang baik-baik kepada anak-anak, supaya kebaikan yang dia buat tuh
maka pahalanya untuk orang tuanya. Meskipun kebaikan yang dilakukan oleh anak itu tidak sempurna, seperti berwudunya, salatnya, baca Qur'annya. Wa ma 'amila min sayyi'atin lam yuktab 'alaihi. Nah, namun keburukan atau kejahatan yang dilakukan anak-anak itu tidak dicatat. Dosanya tidak untuk anak, tidak pula untuk orang tuanya. Wala 'ala walidayhi, jadi tidak untuk anak tadi, tidak pula untuk kedua orang tuanya. Fa idza balagal hinsa, apabila sudah sampai baligh, wajaru 'alaihi al-qalamu, dan sudah berlaku ketentuan untuk dia, sudah dicatatkan pahala dan dosa untuk dia. Amarallahu ta'ala al-malakaini alladaini ma'ahu, Allah Ta'ala memerintahkan dua malaikat yang ada bersamanya. Itulah yang kita kenal dengan Raqib dan Atid. Ayyahfizahu, supaya menjaganya, menjaga anak tadi. Wa in syada fa idza balagha 40 sanatan fil Islam, maka apa? Wa in, dan jika syada apa syada ini? Wa in syada, dan jika dia, apa ini syada ya? Fa idza balagha 40 sanatan, apabila umurnya sampai 40 tahun dalam Islam ini, ammanahullahu ta'ala minal balaya, maka Allah pun akan membuat dia aman dari bala-bala, al-junun, gila, wal juzam, penyakit juzam, kusta, wal baros, dan penyakit supak. Kalau sudah 40 tahun, maka diamankan atau dihindarkan dia dari penyakit itu. Fa idza balagal 50, maka apabila sampai di umur 50 tahun, khafafallahu ta'ala hisabahu, Allah pun meringankan hisabnya. Fa idza balagas 60, kalau sampai di umur 60 tahun, razaqallahu al-inabah bima yajib, Allah pun memberikan rezeki kepada dia inabah, taubat dari apa yang wajib. Fa idza balagas 70, sampai umur 70 tahun, ahabbahu ahlus sama, maka penghuni langit pun mencintai dia. Fa idza balagas 80, kalau dah sampai umur 80 tahun, kataballahu lahu hasanatihi, Allah mencatatkan untuknya kebaikan-kebaikannya, wa tajawaza an sayyiatihi, tapi keburukannya tidak dicatatkan. Tentunya keburukan yang tidak disengaja. Fa idza balagha 90, kalau sampai 90 tahun, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, diampunkan dosa-dosa dia yang lalu-lalu dan belakang-belakangan. Wa syafa'ahu Allahu fi ahli baitihi, dan dia bisa menjadi syafaat untuk ahli baitnya. Wa kana asir Allah fi ardihi, dan adalah dia tawanan Allah di buminya, di muka bumi ini. Fa idza balagha ardal, kalau sampai di atas 90 tahun, namanya itu arzalil umur. Dalam dalam hadis disebut Nabi arzal umur. Apabila dia sampai lewat dari 90 tahun, yang disebut dengan arzal, likai la ya'lam ba'da ilmin syai'an. Jadi hikmahnya, tatkala Allah menyampaikan umur seseorang sampai lebih dari 90 tahun, supaya dia tidak tahu ba'da ilmin syai'an, setelah dia tahu, dia jadi tak tahu apapun. Jadi ilmu-ilmu yang dia dapat pada waktu mudanya, begitu sampai pada usia arzal umur itu, ini pikun lah kita bilang nih, dia pun sudah melupakan apa yang pernah dia ketahui dulu. Kataballahu lahu mithla ma kana ya'mal fi sihhatihi minal khair, maka Allah mencatatkan pahala untuknya, pahala yang dulu-dulu pernah dia amalkan pada waktu sehatnya. Allah catatkan untuknya pahala berupa kebaikan yang dulu pernah dia lakukan waktu sehatnya. Fa idza amila sayyi'atan lam tuktab alaihi, bahkan apabila dia melakukan keburukan, tak dicatat keburukan itu untuk dia. Rawahu Abu Ya'la wa rawahu al-Bazzar, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la, diriwayatkan oleh Al-Bazzar, dan selain keduanya. Walahu turuqun katsiratun, dan ada lagi tariqah atau jalur yang banyak, yang taksib quwwatul hadis. Jalur-jalur yang banyak itu menyebabkan jadi kuatnya hadis itu. Wa an Amir bin Rabi'ah, dan dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, Amir bin Rabi'ah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal abdu wallahu ya'lamu minhu syarran, ketika seorang hamba wafat dan Allah yang tahu keburukannya, wa yaqulun nasu khairah, namun orang mengatakan baik, Allah tahu keburukannya,
Tapi orang bilang, oh ini orang baik. Qala Allah azza wa jalla lil malaikah, maka Allah pun berkata kepada malaikatnya, qad qabiltu syahadata ibadi ala abdi wa ghafartu lahu ilmi fihi. Aku telah menerima kesaksian hambaku di atas hambaku. Hamba menyaksikan kebaikannya, maka diterimalah kebaikan itu, diterimalah kesaksian itu. Wa ghafartu lahu ilmi fihi, dan aku ampunkan untuknya dosa-dosanya, ilmi fihi, karena apa yang ku ketahui berupa dosa-dosanya, ku ampunkan dosa-dosa itu untuknya. Rawahul Bazzar, hadis diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Wa an Buraid ibnu Al-Hasib anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Buraid ibnu Al-Hasib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, lamma ahbatallahu Adam ilal ardi, tatkala Allah taala menurunkan Adam ke permukaan bumi ini, tawafa bil baiti sab'an, dia pun melakukan tawaf di Baitul Haram sebanyak 7 kali putaran. Wa shalla khalfal maqam rak'ataini, dan dia pun melakukan salat di belakang maqam Ibrahim 2 rakaat. Jadi yang dimaksud dengan salat di belakang maqam Ibrahim itu, waktu itu maqam Ibrahim belum ada. Cuma tapak untuk maqam Ibrahim itu, maqamnya belum ada, tapi tapak untuk maqam Ibrahim itu sudah ada. Jadi setelah dia tawaf lalu salat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim, summa qala, lalu dia membaca doa, Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'zirati. Wahai Allah, sesungguhnya engkau yang tahu sirku dan alaniyahku. Sir itu apa yang terlintas dalam hati, alaniyah adalah apa yang kita nyatakan. Faqbal ma'zirati, maka terimalah kesalahan-kesalahanku. Wa ta'lam hajati, dan engkau mengetahui hajat-hajatku, keperluan-keperluanku. Fa'tini su'li, berikan kepadaku permintaanku. Wa ta'lam ma indi faghfir dhunubi, dan engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Faghfir dhunubi, ampunkan dosa-dosaku. As'aluka imanan yubashiru qalbi, aku meminta kepadamu ya Allah keimanan yang dapat menggembirakan hatiku. Duit tak bisa menggembirakan hati, karena dapat makin sedih dia. Dapat dia 1 juta, kenapa tak 2 juta? Dapat dia 2 juta, kenapa tak 3 juta? Jadi membuat orang makin keras hati, sedih. Wa yaqinan shadiqan, dan berikan kepadaku yakin yang betul-betul shadiq, betul-betul benar, keyakinan yang benar. Hatta a'lam annahu la yusibuni illa ma katabtali, sehingga aku yakin betul bahwa setiap musibah yang menimpaku itu adalah sesuatu yang telah kau catatkan untukku. Nah, inilah dia doa Nabi Adam alaihi salam. Fa auhallahu azza wa jalla ilaih, maka Allah pun mewahyukan kepada Adam, innaka qad da'awtani bi du'ain istajabtu laka. Wahai Adam, sesungguhnya engkau sudah berdoa dengan satu doa yang aku ijabahkan. Wa ghafartu dzunubaka, aku ampunkan dosa-dosamu. Wa farrajtu humumaka wa ghumumaka, dan aku lapangkan, aku bukakan jalan dari kecemasanmu dan kesedihanmu. Wa lan yad'a bihi ahadun illa fa'altu dzalika bihi, dan tidak ada seorang yang berdoa dengannya melainkan akan aku lakukan yang demikian itu, akan aku kabulkan juga. Wa naza'tu faqrahu min baini 'ainaihi, dan aku cabut, aku angkat rasa fakirnya dari kedua matanya. Maksudnya itu apa? Manusia ini berpotensi untuk menakut-nakutkan dirinya dengan kefakirannya. Jadi istilahnya itu adalah wa naza'tu faqrahu, aku angkat kefakirannya dari dua belah mata, dari hadapannya. Kita kan selalu risau dengan kemiskinan. Itu kerisauan saja, dan itu adalah penyakit. Nah, maka Allah cabut itu dari kita, sehingga kemudian jadi tenanglah kita. Nah, dan orang yang kaya, sebenar-benar kaya, itu orang yang tenang dalam menjalankan kehidupan dia. Wa ajjartu lahu min wara'i kulli tajir, dan aku jadikan dia orang yang melimpah luah harta di antara semua orang-orang yang tajir, orang yang banyak harta. Wa atathu dunya wa hiya karihah, kalaupun dia tak suka, karihah, atathu dunya, aku yang ngasihkan dunia itu sama dia. Wa illam yaridha, meskipun dia tidak menginginkan. Wa illam yuridha, meskipun dia tidak menginginkan dunia itu. Nah, ini doa ini ada juga dalam kitab Kanzun Najah was-Surur, dan doa ini dalam kitab Kanzun Najah was-Surur disuruh untuk dibaca pada saat malam nisfu Sya'ban. Nah, tapi keumuman dari hadis ini boleh juga dibaca pada luar dari malam nisfu Sya'ban. Jadi
yang membawakan doa ini mudah-mudahan datang sama dia harta atau rezeki yang berlimpah ruah. Rawahu At-Tabrani wa ghairuhu, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dan selainnya. Wa an Anas, kemudian hadis dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ihtamma bi jaw'ati akhihi al-muslim fa at'amahu hatta yashba' wa saqahu hatta yarwiya ghufira lahu. Siapa yang peduli dengan rasa lapar saudaranya yang muslim, lalu dia kasih makan sampai dia kenyang, hatta yashba', wa saqahu, dia kasih minum sampai dia tidak kehausan, diampunkan dosanya. Rawahu Abu Ya'la, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Wa Abi Darda radhiyallahu anhu, dan dari Abi Darda semoga Allah meridainya, qala, Abi Darda berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajjilullaha yaghfir lakum. Ajjilullah, ajjilu, bersegeralah. Apa ni ajjilu? Kalau ajjilu, bersegeralah kamu. Ta'jil, ni ajjilu, Allah alam, kita lewatkan aja. Rawahu Ahmad wa Tabrani qala Ibnu Sauban aslimu, diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tabrani, dan Ibnu Sauban mengatakan bukan ajjilu tapi aslimu, berserah dirilah kamu kepada Allah, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Mungkin itu juga makna ajil itu, berserah dirilah kau kepada Allah, maka Allah pun akan mengampunkan dosa kamu. Wa an Umar radhiyallahu anhu, dan dari Umar semoga Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma iqtarafa Adamul khati'ah, tatkala Nabi Adam mengakui kesalahan-kesalahannya, qala, dia berkata, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin, wahai Allah, aku meminta kepadamu lewat hak Muhammad, lewat benarnya Muhammad. Alla ghafarta li, apakah engkau tidak mau mengampunkan dosaku, kata Nabi Adam. Jadi Nabi Adam dah tahu kalau Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah, orang yang paling mulia. Maka Nabi Adam setelah dia mengakui kesalahannya, dia bilang, wahai Tuhan, aku meminta kepadamu melalui hak Muhammad. Ala ghafartadi, apakah engkau tidak mau mengampunkan dosaku? Faqala Allah Ta'ala, Allah pun berfirman, ya Adam, wahai Adam, kaifa arafta Muhammad, dan bagaimana engkau tahu Muhammad? Walam akhluqhu ba'd, aku belum menciptakan dia. Qala, kata Nabi Adam, li'annaka lama khalaqtani biyadik, ya Allah, sesungguhnya engkau lamma khalaqtani biyadika, tatkala engkau telah menciptakan aku dengan tanganmu, wa nafakhta fiyya min ruhika, dan engkau meniupkan padaku ruhmu, rafa'tu ra'siku, angkatkan kepalaku, fara'aitu, aku lihat di atas tiang-tiang arash, ala qawaimil arash, maktuban, aku lihat di atas tiang arash itu tertulis, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu annaka, maka aku tahu bahwa engkau lam tudif ila ismika, tidaklah engkau meletakkan, tidaklah engkau menambahkan nama illa ahabbal khalq ilaik, melainkan orang tersebut adalah makhluk yang paling kau cintai. Faqala Allahu, maka Allah Ta'ala berkata, sadaqta ya Adam, benar engkau ya Adam, innahu la ahabbul khalqi ilayya, sesungguhnya Adam Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang paling kucintai. Wa idza sa'altani bihaqqihi qad ghafartu laka, dan apabila engkau meminta kepadamu, dan wa idza, dan ketika engkau meminta kepadaku, bihaqqihi, melalui haknya, faqad ghafartu laka, sesungguhnya aku telah mengampunkan dosa-dosamu. Walaula Muhammadun ma khalaqtuka wala ghafartu laka, kalau bukan karena Muhammad tidak aku ciptakan engkau dan tidak aku ampunkan dosa-dosamu. Rawahul Hakim, Al-Hakim diriwayatkan oleh Al-Hakim. Wa qala, Al-Hakim berkata, sahihul isnad, sahih sanadnya, wal Baihaqi, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Wa an Sa'ad bin Junadah, dan dari Sa'ad bin Junadah radhiyallahu anhu, semoga Allah Ta'ala meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama minal laili fatawadda'a wa tamadmada, siapa yang bangun di waktu malam lalu dia berwuduk dan berkumur-kumur, wa qala, dan dia mengucapkan subhanallah, subhanallah mi'ata marrah, 100 kali, walhamdulillah mi'ata marrah, walhamdulillah 100 kali, wa la ilaha illallah mi'ata marrah, dan la ilaha illallah 100 kali, ghafartu dzunubuhu, aku ampunkan dosa-dosanya, illa dima'a wal amwala, kecuali dosa-dosa yang berkaitan dengan darah
atau dosa-dosa yang berkaitan dengan membunuh orang lain, wal amwal, dan dosa-dosa berkaitan dengan harta orang lain. Rawahu Tabrani, hadis ini riwayatkan oleh At-Tabrani. Jadi kalau tak datang nanti muallim kita itu, kita tamatkan aja nih. Wa an Abi Sa'id, dan hadis ini diriwayatkan oleh Abi Sa'id radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, Abi Sa'id berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala wa huwa sajidun thalatha marrat, siapa yang berkata dalam keadaan sujud, dia baca 3 kali, Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli, ya Tuhanku ampunkan dosaku, lam yarfa' hatta yughfar lahu, tidaklah dia bangun dari sujudnya, belum lagi dia bangun dari sujudnya, maka sudah diampunkan dosa-dosanya. Rawahu Abu Abdullah ibni Mukhallad ad-Dawri, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Abdullah ibni Mukhallad ad-Dawri. Wa rawa ghairuhu min tariqi ibni Ashim atau Ushaim, dan telah meriwayatkan selainnya dari tariq atau dari jalur Ibnu Ushaim radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin yasjudu, tidaklah ada seorang hamba yang sujud, fa yaqulu, lalu dia berkata, Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli, salasa marrat, 3 kali, illa ghufira lahu qabla an yarfa' ra'sahu, melainkan diampunkan dosa-dosanya sebelum dia mengangkatkan kepalanya. Wa an Ali radhiyallahu anhu, dan dari Ali semoga Allah meridainya, qala, Ali berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uallimuka kalimatin, maukah ku ajarkan kepadamu beberapa zikir, kalimat-kalimat, idza qultahunna, apabila engkau mengucapkan kalimat-kalimat itu, ghufira laka, diampunkan dosa-dosamu, ala annahu maghfurul laka, dan engkau diampunkan dosa-dosamu. Yang kalimat-kalimat itu adalah, qul, katakanlah, la ilaha illallahul aliyyul azim, wa la ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallah subhanallah rabbil arsyil azim, walhamdulillahi rabbil alamin. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i fi amal al-yawm wal lailah, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan juga An-Nasa'i di dalam kitabnya Amal al-Yawm wal Lailah. Dah. Ini maulah habis nih. Habis kan ya? Terus, a'malun muwassilatun ila rahmatillahi, amal-amal yang dapat menghubungkan seseorang kepada rahmat Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini berasal dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara qabra abawaihi, siapa yang menziarahi kuburan kedua orang tuanya, au ahadihima, atau kuburan salah seorang kedua orang tuanya, apakah ayahnya saja atau ibunya saja, kulla jumu'atin, dan dia datang berziarah tiap-tiap Jumat, ghufira lahu, diampunkan dosanya, wa kutiba barran, dan dia dicatat sebagai anak yang berbuat baik. Rawahu Tabrani fi as-Saghir wal Awsat, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jam as-Saghir dan Mu'jam al-Awsat. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibni Abbas semoga Allah meridai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qada a'ma hatta yablugha ma'manah, siapa yang menuntun orang yang buta sehingga sampailah dia kepada tempat yang aman, ghufirat lahu arba'una kabiratan, diampunkan untuknya dosa sebanyak 40 dosa besar, wa arba'u kabair tujibun nar, dan 4 dosa besar yang menyebabkan masuk neraka. Rawahu Tabrani fil Kabir, diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir atau ya dalam Mu'jam Al-Kabir. Wa rawahu Al-Munzir min hadis Ibnu Umar, hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Munziri dari hadis Ibnu Umar. Man qada makfufan 40 khutwah, siapa yang menuntun makfuf, makfuf ini sama dengan a'ma, sama dengan orang buta, lalu dia tuntun orang tersebut 40 langkah saja, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, diampunkan dosa dia yang lewat-lewat dan dosanya yang akan datang. 40 langkah. Tapi jangan dihitung pula 1, 2, 3. Ini 40 langkah ini sini aja lah ya. Belum sampai orang itu biarkan aja, udah 40 langkah udah gitu. Nah, jadi ini hitungan segitu bahwa ada saja niat kita untuk menyelamatkan orang tersebut, walaupun tak sampai 40 langkah, tapi dia sudah sampai pada tempat aman, berarti sudah diampunkan dosa kita, menolong. Inilah tadi amal-amal yang dapat menyebabkan seseorang terhubung kepada rahmat Allah. Yang pertama, menziarahi kuburan orang tua. Yang kedua, membantu orang yang buta. Yang ketiga,
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghufira li rajulin akhadha ghusna syauqin min tariqin nas." Diampunkan untuk seorang laki-laki, diampunkan untuk seorang laki-laki yang dia memungut ranting atau dahan yang berduri dari jalan yang dilalui oleh manusia. Dzambuhu, diampunkan dosanya, ma taqaddama wa ma ta'akhir, dosa-dosa yang lewat dan dosa yang akan datang. Jadi dengan mengambil daun atau ranting yang berduri di jalan supaya orang tak kena, itu juga mengampunkan dosa-dosa kita. Rawahu Ibnu Hibban, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Wa an Salman, dari Salman, tentunya Al-Farisi, Salman Al-Farisi. Nabi pernah mengatakan, Salman minna ahlul bait. Ahlul bait, Salman itu adalah ahli bait kami. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, kata Salman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yadkhulu alaihi akhuhul muslim. Tidaklah ada orang Islam yang masuk atau bertemu dengannya saudaranya yang muslim. Fayulqi lahu wisadatan. Jadi ada seorang saudara Islam yang berkunjung ke rumah saudaranya, lalu dia berikan wisadah bantal. Bantal itu ikraman lahu, untuk memuliakan dia. Nah, bantal ini bisa untuk dia beristirahat, tidur, atau bisa pula untuk dia nyender. Jadi kalau kita ada sofa, kursi, supaya anak dia nyender, kasih bantal. Wa inzaman lahu, tujuan kita itu adalah untuk memuliakan dia, dan tujuannya adalah untuk menghormatinya. Illa ghufira lahu, maka diampunkanlah dosa-dosanya. Rawahu Tabrani fi Shaghir, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jam As-Shaghir. Tapi kalau ada orang datang, langsung kasih cangkul. Kerja kau, kata. Berarti tak menghormati dia namanya itu. Suguhkan minuman, ya. Jadi banyak hadis-hadis yang semacam ini. Jadi intinya menghormati, memuliakan. Dan hadis Nabi yang paling populer kan tentang memuliakan tamu itu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan dhaifahnya, tamunya. Wa fi riwayatin anhu, dan satu riwayat dari Salman juga. Wa fi riwayatin anhu aidan, dan pada suatu riwayat dari Salman juga, qala, Salman berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza zara ahadukum akhahu, apabila salah seorang kamu menziarahi saudaranya, fa alqa ilaihi syai'an yaqihi minat turab, lalu dia pun membentangkan sesuatu yang menjaganya dari tanah. Bentangkannya tikar dan lain sebagainya, jadi tak tersentuh tanah lah dia. Waqahullahu minan nar, maka Allah pun menjaga dia dari api neraka. Wa an Abi Darda, dan hadis ini berasal dari Abi Darda radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wafaqa min akhihi syahwah ghufira lahu. Siapa yang wafaqa, siapa yang menuruti keinginan saudaranya, diampunkan dosa-dosanya. Makanya bertanya kita, mau minum apa? Gitu kan, teh manis. Karena ada juga orang nawarkan, mau minum apa? Minum jus. Jus tak ada, kata dia. Kalau gitu jangan ditawarkan. Dia mau minum apa? Dibilang orang minum jus, tak ada, kata dia. Bagus, kasihkan aja. Gitu kalau memang tak ada. Jadi ini maksudnya, ketika menawarkan, minta apa? Semua yang disebutnya itu hadirkan. Gitu. Ghufira lahu, diampunkan dosa-dosanya. Rawahu Tabrani wal Bazzar, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Al-Bazzar. Wa anil Hasan ibn Ali, dan dari Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, annahu dakhala al-mutawadda, bahwasanya dia masuk ke tempat wudu, fa asaba luqmatan, lalu dia pun terkena luqmah, tertimpa segenggam atau sesuap makanan, au kisrah fi majral ghaid, atau tempat ghaid wal baul, tempat mengalirnya ghaid dan baul, atau tempat buang kotoran, tempat buang air besar dan tempat buang air kecil itu, dia terkena, dia di situ, dia masuk tempat wudu, lalu terkena dia sedikit dari kotoran itu, fa akhadhaha, lalu diambilnya, fa amata anhal adza, lalu kemudian dia singkirkan apa itu tadi, ada gangguan-gangguan itu, wa ghassalaha ghaslan na'iman, lalu kemudian dia basuh, dia basuh dengan bersih. Thumma rafa'a ila ghulamihi, kemudian dia bawakan kepada gulamnya, faqala ya gulam dzakkirni biha idza tawadda'ta, wahai gulam, pembantu ini budak,
sebutkan kepadaku atau ceritakan kepadaku dengannya apabila engkau berwudu. Falamma tawaddaa qala lil ghulam, maka tatkala dia berwudu maka dia berkata kepada ghulam tadi, ya ghulam, nawilnil luqmah, ambilkanlah untukku luqmah. Atau qala al-kasrah, faqala ya maulaya akaltuha. Jadi gini nih. Jadi Hasan bin Ali tadi kan, dia berwudu, lalu kemudian asabal luqmah, ada dia mendapatkan satu potong roti atau sesuap makanan, dia temukan itu. Nah, lalu dia ambil, kemudian dia pun mencuci atau membersihkan dari makanan yang terjatuh tadi. Makanan yang terjatuh dicuci dan bisa lagi untuk dimakan. Lalu tatkala dia mau berwudu, dia serahkan kepada gulamnya, pada budaknya. Nah, lalu tatkala dia selesai berwudu, maka dia bilang kepada budaknya tadi, ya gulam, nawilni luqmah, mana makanan tadi yang kutitipkan kepadamu. Faqala ya maulaya akaltuha, maka si budak tadi bilang, udah aku makan. Faqala, kata Hasan bin Ali, izhab, pergilah kau. Faqala anta hurrun, maka dia berkata, engkau merdeka, liwajhillah, karena Allah Ta'ala. Nah, jadi riwayat macam gini. Pada riwayat yang lain, Hasan bin Ali bukan bukan seperti ini riwayatnya, tapi tatkala dia berwudu, maka budaknya menumpahkan air di atas kepalanya gitu. Jadi ini yang seperti itulah. Kan riwayat-riwayat itu kan banyak. Nah, kalau ini begini ceritanya. Lalu kemudian kau merdeka karena Allah. Faqala al-ghulam li ayyi syai'in a'taqtani? Kenapa engkau merdekakan aku? Faqala, kata Hasan bin Ali, li'anni sami'tu min Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mak dia lah ini. Karena aku pernah mendengar dari Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, tudzakkir an abiha, dan dia menyebutkan dari ayahnya yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man akhadha luqmatan min majrul ghaid wal baul fa amata anha al adha wa ghassalaha ghaslan na'iman thumma akalaha lam tastaqirra fi batni hatta yughfara lahu fama kuntu li taqdima rajulan min ahli al-jannah. Fama kuntu li astaqdima rajulan min ahli al-jannah. Jadi Rasul pernah mengatakan, man akhadha luqmah min majrul ghaid wal baul, siapa saja yang akhadha, mengambil makanan dari tempat ghaid dan baul, lalu dia singkirkan, lalu dia bersihkan, summa akalaha, kemudian dia makan, lam tastaqirra, tidaklah menetap pada perutnya itu sampai diampunkan dosa-dosanya, maka tidaklah aku melainkan untuk membantu seseorang dari ahlul jannah. Nah, jadi kira-kira makna ucapan hadis Nabi ini bahwa orang yang melakukan seperti itu berarti dia telah melakukan perbuatan untuk membantu orang-orang yang ingin masuk ke dalam surga. Rawahu Abu Ya'la wa ruwatuhu siqat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan perawinya adalah siqah. Wa an Abdullah ibnu Ummi Haram qala, dan dari Abdullah ibnu Ummi Haram dia berkata, shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblatain, salat di Masjid Qiblatain. Wa sami'tuhu yaqul, aku mendengar dia berkata, akrimul khubza, kalian muliakanlah khubza, roti. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala anzala lahu min barakatis sama', karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan roti itu dari barakah-barakah langit. Wa sakhkhara lahu min barakatil ard, dan Allah memunculkannya dari barakah-barakah bumi. Wa man yattabi' ma yasqutu minas safarah ghufira lahu, dan siapa yang mengutip serpihan-serpihan yang gugur dari roti itu, ghufira lahu, diampunkanlah dosanya. Mengutip serpihan-serpihan. Kan kalau roti itu makan ada terjatuh-jatuh, serpihan-serpihan itu dikutip. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, qala, Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, yarahullahu, Allah melihatnya. Yabnillahu lahu baitan fil jannah, dan Allah pun membangunkan untuk dia istana dalam surga. Fa in mata min yaumihi, maka jika wafat seseorang di harinya, ghufira lahu, diampunkan dosanya. Wa man hafara bi'ran yarahullah, siapa yang menggali bi'ran, sumur, Allah pun melihatnya. Wa nallahu lahu baitan, Allah pun membangunkan istana untuknya. Fa in mata min yaumihi ghufira lahu, maka jika dia mati atau wafat pada harinya, pada hari itu, maka diampunkanlah dosa-dosanya. Rawi At-Tabrani, dan hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani fil Awsat, di dalam kitab Al-Awsat.
Wa anhu, dan darinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis dari Ibnu Abbas bahwa Nabi bersabda, awwalu ma yujaza bil 'abdu ba'da mautihi an yughfara li jami'i man tabi'a janazatahu. Yang pertama kali dibalas terhadap seorang hamba setelah dia wafat, yaitu diampunkan semua orang yang mengikuti jenazahnya. Jadi orang yang mengiringi jenazahnya itu pertama kali, yang itu berarti Allah memuliakan jenazah itu gitu. Nah, itu pertama kali balasan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba tatkala dia sudah meninggal dunia. Rawahul Bazzar, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Wa 'anil Barra bin Azib, dari Al-Barra ibnu Azib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, Al-Barra ibnu Azib berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyan, tidak ada dua orang Islam yang bertemu, fa yatasawfahani, lalu keduanya bertasawuf, berjabat tangan, illa ghufira lahum qabla an yaftariqa, Allah mengampunkan dosa-dosa keduanya sebelum keduanya berpisah. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat, idzal taqal muslimani, apabila bertemu dua orang Islam, fatasafaha wa hamidallah, lalu keduanya berjabat tangan memuji Allah, wastaghfara, keduanya beristighfar, ghafarallahu lahuma, Allah pun mengampunkan dosa-dosa keduanya. Zada At-Tabrani min hadis Abi Dawud Al-A'ma, telah menambahkan At-Tabrani dari hadis Abi Dawud Al-A'ma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muslimaini idzal taqaya, dua orang Islam apabila bertemu, wa tasafaha, berjabat tangan, wa dhahika, dan tersenyum, kullun minhuma, masing-masing tersenyum, fi wajhi sahibihi, di hadapan temannya, la yaf'ala dzalika illa lillah, keduanya melakukan itu karena Allah, lam yaftariqa hatta yughfara lahuma, belum lagi keduanya berpisah, sudah diampunkan dosa-dosa keduanya. Warwahu Ahmad min hadis Anas, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dari hadis Anas, ma min muslimaini iltaqaya, tidaklah ada dua orang Islam yang bertemu, fa akhadha ahaduhuma bi yadi sahibihi, lalu yang satu mengambil atau memegang tangan kawannya, illa kana haqqan 'ala Allah azza wa jalla ay yahdura du'aahuma, maka Allah maha pantas untuk menghadirkan doa-doa keduanya, untuk mengijabah doa-doa keduanya. Wala yufarriq bainahuma hatta wala yafruq bainahuma, dan tidaklah berpisah keduanya, hatta yughfara lahuma, sampai diampunkan dosa-dosa keduanya. Rawahu Abu Ya'la wal Bazzar, diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Al-Bazzar. Wa an Hudzaifah bin al-Yaman, dan dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, innal mu'mina idzal taqa bil mu'min fasallama alaihi, sesungguhnya seorang mukmin apabila bertemu dengan orang mukmin lalu dia mengucapkan salam, wa akhadha bi yadihi, lalu dia pegang tangannya, fasafahahu, maka dia pun menjabat tangannya, tanasarat khotoyahuma, maka berserakanlah atau berguguranlah dosa-dosa keduanya, kama yatanatharu waraqus syajar, sebagaimana berseraknya, bergugurannya daun-daun pepohonan. Rawahu At-Tabrani fil Awsat, diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Al-Awsat. Wa hadza, ya selesai, habis hadisnya. Wa hadza, ini apa namanya, ta'liq atau komentar dari penyusun kitab. Wa hadza ma yasurruni Allah taala fi hadzal kitab, dan ini apa yang membuat, apa ma yasurruni Allah taala, Allah membahagiakan aku, atau Allah sudah inilah di mana Allah sudah membuatku bahagia pada kitab ini, atau apa, memudahkan bisa juga, yassarani Allahu, dan ini adalah apa yang Allah mudahkan untukku dalam kitab ini. As'alullah ta'ala al-maghfirah, aku minta pada Allah keampunan, li, untukku, wa likulli man nazara fi, dan untuk setiap orang yang menelitinya, wa amila bihi, dan mengamalkannya, innahu ala ma yasha'u qadir, sesungguhnya Allah maha mampu atas apa yang dia kehendaki. Wa rahimallahu man ra'a fihi khalalan, dan semoga Allah memberi rahmat kepada orang yang mendapati ada salah dalam tulisanku ini, fa aslahahu, lalu kemudian dia betulkan. Nah, jadi yang salah-salah itu dibetulkan. Dia pun tahu dia maksudnya bukan sengaja dia salah, tapi ada ketersilapan, lalu dia luruskan. Amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.